Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sinovac keterangannya efikasinya sekitar 55-70%. Jadi artinya mampu mencegah kita terkena COVID sekitar 55-70%. Masih bisa 30-40% kita terkena COVID. Allahu Akbar. Namun berdasarkan penelitian katanya walaupun terkena COVID untuk menjadi gejala berat itu persentasenya kecil. Jadi Alhamdulillah. akan terkena COVID moga-moga gejalanya tidak sampai berat. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Dok. Kayak jaga selalu semuanya apalagi Ramadan nih. Masya Allah. Amin, amin, amin. 9 Dok mau dimulai bagaimana? Baik. Mulai dari yang video dulu. Baik, sudah waktu menunjukkan pukul 9 tepat. Kita mulai pembukaan pada kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pertama, kita senantiasa ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita ucapkan kalimat yang mulia ini kepada Zat yang Maha Mulia, yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Zat yang selalu mengurus makhluknya dari atas langit sana. Zat yang paling pantas dicintai, dihormati, diagungkan dan ditakuti, Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kata kuncinya adalah la ilaha illallah. Tiada nabi, tiada satupun nabi yang diutus kecuali untuk mengumandangkan kalimat ini. Semua kitab-kitab yang turun dari langit juga mengumandangkan kalimat ini. Adanya surga dan neraka karena juga mengumandangkan kalimat ini. Yang artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berbahagialah orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimat tauhid ini. Yang kedua, tidak lupa juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan yang paling sempurna dari segi fisik, akhlak dan nasabnya. Orang yang paling pantas kita jadikan idola. Beliau adalah sebaik-baik idola, sebaik-baik suri tauladan, sebaik-baik ayah, sebaik-baik suami, sebaik-baik guru. Dan manusia ini telah diberikan salam oleh Sang Pencipta, Allah dan malaikat-malaikatnya. Maka wajar kita sebagai manusia yang pengikut setia senantiasa mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada seluruh hadirin yang mengikuti kajian Ramadan pada pagi hari ini yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah. Agenda yang pertama pada acara ini adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dalam hal ini Profesor Dr. Nasronuddin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Kepada Prof. Nasron kami persilakan. Assalamualaikum, Bro. Masih di mute nampaknya. Assalamualaikum, Prof. Nasron.
Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, tadi suaranya kok hilang. Nggih, mungkin tadi Sudah ya, masuk. sudah terdengar ya? Sampun Prof. Nggih. Ya. Oke, Monggo, Prof. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Yang kami hormati para panitia. Panitianya ini gabungan antara Rumah Sakit Universitas Erlangga, Puspas UNER, kemudian Siswaf UNER, serta dari kuliah online, juga dari Lorong Faradisa, dan seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit UNER, maupun Bapak Ibu yang sempat bergabung pada kajian pagi hari ini. Marilah pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat karunia dan ridhonya sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup kita di dunia ini, dan kita beruntung, alhamdulillah, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini, yang mana kita ketahui bersama bulan ini adalah sangat istimewa, bulan yang agung dan mulia. Marilah kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita, di mana bulan ini erat sekali dengan beberapa peristiwa-peristiwa penting, termasuk bersamaan dan turunnya ayat kitab suci Al-Quran dan potensi hadirnya malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita semuanya dapat berkah daripada upaya kita dalam menjalani ibadah-ibadah ini. Dan kita hingga saat ini juga masih berada dalam ujian yang dihadirkan Allah SWT berupa pandemi COVID-19 ini. Namun demikian kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun pandemi tidak menyurutkan ibadah kita, tapi justru sebaiknya kita mengambil hikmahnya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin meningkatkan ketakwaan kita dan memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Hari ini telah hadir Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Syafiq Riza Basalamah. Kami mohon Pak Ustadz nanti dapat memberikan pencerahan kepada seluruh keluarga besar kami dan seluruh peserta yang ikut dalam kajian ini. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan karunia dan ridho Allah SWT, dapat diantarkan semua mendapatkan malam Lailatul Qadar nantinya. Insya Allah, amin. Dan saya kira demikian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada Pak Ustadz yang telah berkenan untuk menyelenggarakan acara-acara yang baik dan mulia ini. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih jazakallahu khairan Prof. Nasron atas sambutannya. Berikutnya kami akan memasuki untuk acara kedua sekaligus acara utama pada hari ini, yaitu kajian Ramadan Rumah Sakit UNER yang akan disampaikan oleh Dr. Syafiq Riza Basalamah, yang sebelumnya akan kami bacakan secara singkat terkait kurikulum vitae beliau. Profil ya, nama beliau adalah Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah. Beliau lahir di Jember pada tahun 1977. Riwayat pendidikan beliau adalah Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso tahun 1996, Lipia Jakarta program D1 diselesaikan tahun 1998, Syu'batul Lugha Universitas Islam Madinah tamat pada tahun 1999, S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah tamat pada tahun 2003
S2 jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah tamat pada tahun 2007, dan S3 jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Karya-karya ilmiah beliau sangat banyak, buku-buku dan tulisan beliau sangat banyak, serta kajian-kajian beliau yang disampaikan juga sangat banyak sekali. Kepada Ustadz Syafiq, beliau pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan kajian dengan topik bersama Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pada Ustadz Syafiq kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Yang saya hormati Profesor Dr. Nasruddin Hafizahullah Ta'ala, dan kepada semua yang hadir, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, tidak terasa sudah 10 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang sebelumnya kita menanti-nanti Ramadan. Bahkan kita berdoa dari sejak 6 bulan sebelum Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Atau 3 bulan sebelumnya kita sudah memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab kami, di bulan Sya'ban kami, dan sampaikan kami ke bulan. Oh, subhanallah, tak terasa dia pergi. Sebagian di 10 hari ini mungkin sudah mendapatkan hasil dari perjuangan menahan nafsu. Tapi sebagian di bulan Ramadan malah mengikuti nafsunya. Di saat setan-setan dibelenggu, sebagian orang menjadi setan di bulan Ramadan. Di saat pintu surga dibuka, dia berpaling dari pintu surga. Dan pada waktu pintu neraka dikunci, dia maksa untuk masuk. Maka ahibati fillah, agama Islam datang bukan untuk menyulitkan hidup manusia. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Oleh karena itu sebuah kaidah di dalam agama kita, sesuatu apabila menyulitkan maka jadi gugur. Dalam kondisi sholat harus berdiri. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, rebahan. Dalam kondisi puasa, nggak mampu karena sakit atau karena musafir, berbuka. Kemudian semua ajaran agama kita, baik perintah atau larangan, sejatinya untuk maslahat manusia. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Ramadan yang dipilih oleh Allah dari 12 bulan menjadi bulan puasa. Ini menunjukkan betapa spesialnya bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Silakan dibaca. Nah, siapa yang mau membaca? Dok? Baik, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Subhanallah. Di dalam ayat ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, yang dipanggil adalah orang-orang beriman.
Jadi kalau ada pengumuman para staf RS Airlangga hendaklah kumpul jam 12 di masjid. Jelas panggilan itu untuk staf Rumah Sakit Airlangga. Yang tidak masuk nggak perlu peduli dengan panggilan ini. Karena nggak ada urusan sama dia. Nah, di ayat ini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sehingga yang tidak beriman tutup kupingnya. Engkau nggak termasuk yang dipanggil. Ini pengumuman khusus. Kalau yang dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya tergantung. Siapa yang manusia tolong dengar. Ini yang beriman diminta untuk mendengarkan. Kemudian poin yang kedua, diwajibkannya puasa atas umat Islam. Dan ternyata puasa ini sudah pernah ada di syariat sebelumnya. Jadi jangan khawatir tidak mampu untuk melaksanakan. Yang ketiga, target dan tujuan dari puasa ini. Apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan agar kalian sehat tubuhnya. Bukan agar kalian ya kelaparan di siang hari Ramadan. Tidak. Tapi tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus jadi orang yang bertakwa? Karena sejatinya surga Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakannya uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita sedang menuju ke surga. Dan cara masuk surga adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang beramal. Mungkin sebagian orang sholat puluhan tahun. Sodakoh puluhan tahun. Kira-kira diterima nggak dia punya sodakoh? Diterima nggak sholat dia? Maka Allah katakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang nggak bertakwa nggak diterima. Walaupun amalnya soleh, tapi dia nggak bertakwa, nggak diterima. Ini menjadi pertimbangan penting buat kita. Kenapa kita berpuasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar amalan kita diterima, agar sedekah kita diterima. Itu yang diharapkan. Tapi ahibati fillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa. Karena kalimat takwa ini termasuk kalimat yang sangat familiar. Kita sering mendengarnya. Apalagi ketika hadir khutbah Jumat. Masya Allah kita mendapatinya. Berulang kali khotib itu menyampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana sih sebenarnya orang yang bertakwa? Yang surga disediakan buat mereka. Maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan at-taqwa, yang dimaksud dengan takwa adalah al-khawf minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah yang maha agung. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal tidak dengan akal kita, tidak dengan logika kita, tapi dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Allah turunkan Al-Quranul Karim, udah amalin itu. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang qana'ah dengan yang sedikit. Dia menerima apapun yang dia dapatkan. Ini takwa. Kemudian yang ketiga, wal isti'dad li yaumir rahil. Atau yang kelima ya, adalah mempersiapkan diri untuk hari perpisahan. Ini Ramadan. Hadir agar kita terlatih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Takut kepada Allah. Bukan takut kepada atasan. Bukan takut kepada bos, tapi takut sama Allah. Karena rasa takut inilah yang menghalangi manusia dari berbuat dosa. Kemudian beramal dengan apa yang Allah turunkan. Apakah amalan kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Atau ternyata amalan kita banyak yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian al-qana'ah bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Berapapun yang dibawa oleh suaminya, berapapun yang didapat dari harta, maka dia nerima.
Terus kurang Ustaz. Allah. Tenang, kita punya Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian yang terakhir al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk hari perpisahan. Kita akan berpisah cepat atau lambat. Kematian tidak pernah kenal umur. Mungkin kita merasa fulan umurnya sama kita atau di bawah kita, tapi bisa jadi fulan mati lebih dulu daripada kita. Maka ahibati fillah, kalau kita melihat takwa ini benar-benar sebuah target yang agung. Bagaimana sekarang menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Ahibati fillah, yang pertama ibadah puasa ini ibadah meninggalkan dan bukan melakukan sesuatu. Karena ibadah meninggalkan yang tahu itu cuma Allah. Allah yang akan kasih pahala puasa ini. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Adam itu, anak Adam itu sudah ada hitungannya. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 100 kali. Sudah ada hitungan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Allah mengatakan kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku akan memberikan balasan secara langsung kepada orang yang berpuasa. Ahibati fillah, menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan, maka diperlukan niat. Niat puasanya ngapain? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niat. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan, memberikan sebuah contoh tentang orang yang salah niat. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya, dia meninggalkan kemaksiatan, dia meninggalkan dosa dalam rangka apa? Menuju kepada Allah, mencari ketaatan, menuju kepada Rasulnya. Nah, maka hijrahnya akan menuju kepada Allah dan Rasul. Tapi ada yang hijrahnya karena dunia. Karena perempuan ingin dia nikah, ya udah itu yang dia dapatkan. Ahibati fillah, kalau kita melihat bagaimana puasa ini mencetak generasi yang bertakwa. Pokoknya jalanin SOP. Ikutin aturan. Sebulan jadi insan bertakwa. Sebagian kita sekolah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ada yang setahun sekolah. Ini cukup sekolah 1 bulan. Allah mensyariatkan di bulan ini as-siyam. Di dalam puasa ini manusia diajarin meninggalkan zina. Khususnya buat kaum laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat, yang lebih dahsyat buat kaum laki-laki, lebih dari wanita. Nggak ada. Di bulan Ramadan, kita dilatih untuk meninggalkan istri kita. Istrinya. Iya. Nggak boleh, nggak boleh. Dari sejak kapan? Dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Gimana ketika nafsunya bergejolak? Nggak boleh. Istrinya sendiri, iya, apalagi orang lain, apalagi pelacur. Maka di sini seorang muslim yang berpuasa, di mana dia meninggalkan istrinya yang halal, dia tidak menyentuh istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kenapa dia tidak melakukan itu? Mungkinkah setelah dia meninggalkan yang halal, lalu dia berzina mencari wanita yang haram? Enggak. Ini kalau puasanya benar. Artinya dia akan terlatih meninggalkan perzinahan. Dia akan terlatih untuk menundukkan pandangannya. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, aduh aku udah binasa. Apa yang terjadi sama engkau? Aku menghubungin istriku di siang hari di bulan Ramadan. Istrinya yang halal dihubungi di siang hari bulan Ramadan. Dia berjimat dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ini dosa besar. Maka Nabi SAW menyuruh orang ini
engkau bebaskan budak. Nggak mampu. Engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan. Gara-gara sehari menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa Daud kan sehari. Ini 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena dia melanggar. Siapa yang dia hubungin? Istrinya sendiri. Ahibati fillah. Di surat Ali Imran ayat 32. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang larangannya berzina. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Al-Isra ayat 32, Afan. Al-Isra ayat 32, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kau mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Barakallahu fikum. Allah katakan janganlah kamu mendekati zina. Sehingga di bulan Ramadan seorang muslim ditempa untuk tidak berzina. Makanya kata Jabir bin Abdullah, kalau engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uka, kupingmu juga ikut puasa. Penglihatanmu juga puasa. Lisanmu juga puasa. Jangan cuma puasanya nggak makan, nggak minum. Tapi matanya jelalatan. Pendengarannya mendengarkan hal-hal yang terlarang. Lisannya berbicara yang buruk. Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin. Hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bas, dapat itu iya. Nggak dapat takwa, nggak dapat. Padahal seharusnya di bulan Ramadan engkau menjadi insan yang bertakwa. Maka ini benar-benar latihan. Oleh karena itu, kalau ada seorang yang ingin menikah, tapi nggak mampu menikah, nggak punya modal untuk menikah, maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena dengan menikah itu akan lebih membantu menundukkan pandangan mata dan membantu kemaluan. Akan terjaga. Jadi ini diantara takwa dalam puasa yang seharusnya kita dapatin. Yang halal ditinggalkan. Masa mau yang haram? Hal yang kedua, di mana di bulan Ramadan ini kita dilatih. Kita diperintahkan untuk menghindari makanan dan minuman serta usaha yang haram. Ahibati fillah, manusia ini nggak punya rasa puas kecuali kalau dia ridho sama apa yang Allah berikan. Kalau dikasih 1 uner isinya emas, dia kepingin 2. Dikasih 2 kepingin 3. Wala yamla'u fahu illa turab. Nggak ada yang membuat dia puas kecuali tanah ketika dia mati. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk dapat mengontrol nafsu kita. Mengontrol kemauan kita. Di mana kita tidak berbuka kecuali tatkala diperbolehkan. Dan kita tidak berhenti kecuali tatkala diperintahkan untuk berhenti. Jadi ketika orang berpuasa, dia tidak makan. Dia tidak minum. Sekali lagi kalau kita lihat orang puasa, kita tahu dari mana fulan puasa atau tidak. Ada kawan kita mungkin berpuluh-puluh tahun puasa Daud, tapi kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak pernah cerita. Dan sekali lagi namanya orang berpuasa itu meninggalkan, bukan melakukan sesuatu. Dia da'u ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Ditinggalin jam. Untuk apa? Min ajli kata Allah. Untuk aku.
Kemudian Nabi SAW bicara makan halal haram jemaah. Sebagian masih hasil kerjanya haram. Dan dia nggak peduli. Gimana kau nggak peduli meninggalkan yang haram? Nasi uduk kau tinggalkan di pagi hari. Es campur ditinggalkan. Tahu campur Surabaya. Oh, ditinggal. Kenapa? Aku sedang puasa. Maka di sini puasa benar-benar melatih seorang untuk tidak makan kecuali hak. Dia tidak akan makan milik orang lain. Kenapa? Oh, yang halal dia tinggalkan. Orang tuanya masak buat adik-adiknya, ditinggalin. Nasi yang ngepul ya, sama makanan yang enak dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia sedang puasa. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan, Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhud. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram. Maka kita perlu berhati-hati ketika kita ngomong masalah halal haram ini. Karena kaitannya dengan surga dan neraka kita. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian ahibati fillah. Banyak orang bekerja tanpa aturan. Pokoknya ada kerjaan dia ambil. Muslim enggak. Dilatih muslim itu. Makan aja. Ketika adzan dikumandangkan dia berhenti. Kenapa engkau berhenti? Selesai sudah waktunya berbuka. Waktunya sahur. Ini benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ramadan ini bulan untuk meninggalkan rokok. Karena meninggalkan rokok di antara makna bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Jalla Jalla. Orang yang merokok. Kenapa Anda sebutkan rokok? Karena rokok ini dianggap wajar. Padahal udah gak wajar. Rumah sakit paru-paru udah kewalahan menangani pasien rokok. Dan di rokok bungkusnya sudah jelas-jelas ditulis rokok membunuhmu. Rokok dapat mengakibatkan kanker ini itu macam-macam. Peringatan tapi dibeli. Di bulan Ramadan sejak fajar terbit orang tuh berhenti gak ngerokok. Kenapa? Antum katanya kecut kalau gak ngerokok. Sekarang gak ngerokok kok bisa? Iya ternyata bisa. Iya berarti kok bisa. Kalau orang lain mampu, engkau berarti mampu. Tinggal niat apa tidak. Kebanyakan di antara kita itu niatnya yang lemah. Maka kalau bicara rokok, niatkan. Jangan sampai engkau menjadi orang yang berbuka dengan rokok, yang menutup sahurnya dengan rokok. Kenapa? Ahibati fillah. Hukum yang terendah untuk rokok itu makruh. Tapi yang rasa dia sudah sampai tingkat haram karena dapat melakukan pembunuhan, dapat mematikan. Kenapa perokok ini dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam dia kuat tidak merokok? Berarti engkau mampu untuk tidak merokok. Masalahnya kenapa ngerokok? Kenapa masih merokok? Imannya. Sekarang kalau kita ngelihat yang banyak merokok ini anak-anak muda ya kadang-kala yang secara ekonomi pun belum mapan. Maka di bulan Ramadan ajak untuk berhenti ngerokok. Udahlah disumpel tempat rokoknya, dibuang. Fokus Ramadan untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara makna takwa adalah meninggalkan segala yang diperintahkan oleh Nabi SAW, menjauhi semua larangan yang dilarang sama Rasul SAW. Maka nggak ada alasan lagi buat perokok untuk menunda-nunda. Oh nanti aku akan tobat, nanti aku akan tobat. Rasulullah SAW mengatakan, Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa, ingat. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia meninggalkan pekerjaannya karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena siapa-siapa. Maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia.
Yakin nggak engkau? Para sahabat yakin dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari itu. Kemudian ahibati fillah, di bulan Ramadan kita belajar muraqabatullah, yaitu menghadirkan pengawasan Allah untuk kita. Kadangkala kita nih lupa kalau diawasin Allah. Di awal surat An-Nisa Allah menyebutkan di akhir ayatnya, innallaha kana alaikum raqiba. Allah tuh senantiasa mengawasin kalian. Apapun yang kalian kerjakan, Allah selalu ngawasin kalian. Kalau seperti itu, maka tentunya ada aturan, yaitu bagaimana ketika dia sedang sendirian. Ada es campur di depan dia, di kamar dia. Ada kulkas yang penuh dengan makanan. Dia tidak sentuh. Mampu dia melakukan itu? Mampu. Kenapa? Anda sedang puasa. Tapi kalau engkau mampu melakukan itu, lakukan sepanjang masa. Nggak nunggu bulan Ramadan. Ada orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Ada juga yang beribadah di bulan 10 hari terakhir. Ini teman-teman dari Madinah, kita jumpain orang-orang, ya pegawai-pegawai, yang kita tanya, engkau pernah umroh nggak? Nggak pernah. Berapa tahun? Waduh, udah berapa belas tahun mungkin dia. Kenapa dia nggak berangkat? Karena nggak ada niat. Kalau ada niat, dia akan berangkat. Kecuali dengan larangan emergensi yang menyebabkan kita pulang. Kita dipulangkan dari sana. Maka puasa ini benar-benar mendidik orang tua untuk bagaimana membesarkan anak-anaknya. Kemudian ahibati fillah, bicara muraqabatullah. Kalau anak kita didik dengan berpuasa, kita sampaikan kepada anak, engkau masuk kamar mandi, Allah melihat engkau. Engkau minum di meja makan tatkala orang-orang sedang tidur, Allah melihat dirimu. Allah senantiasa mengawasimu. Ucapan ini kadangkala memotivasi dia untuk taat. Karena kadangkala ada orang yang nggak mau mencuri. Kenapa tidak mencuri? Karena nggak ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan dia mencuri. Maka di sini Allah menutup kesempatan itu dengan menjadikan orang yang berpuasa itu senantiasa merasa diawasi Allah. Ada sebuah kisah. Ini kisah Abdullah bin Umar. Dia mengatakan suatu hari berjumpa dengan seorang pengembala di gunung. Lalu ditanya nih pengembala ini, engkau jual nggak kambing? Ada yang mau dijual kambing? Kata pemuda ini mamluk, aku tuh hamba sahaya. Aku hanya mengembalakan kambing milik majikan. Kata Umar disebutkan di sini, katakan kepada tuanmu bahwa kambingnya dimangsa serigala. Serigala jemaah, ada serigala darat ya, ada serigala semua di daratan. Nah, ini katakan katanya Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, udah bilang sama majikanmu, kambingnya dimakan serigala. Apa kata budak jemaah? Bukan orang merdeka, bukan seorang doktor. Apa kata budak ini? Aina Allah idza? Di mana Allah kemudian? Di mana? Oke, aku laporan sama majikanku, kambingnya dimangsa serigala. Aina Allah idza? Allah kan ngelihat aku. Abdullah bin Umar nangis mendengar ucapan seorang budak ini. Lalu ditanya, bosmu siapa? Majikan dikasih tahu fulan. Berangkat, dia cari. Lalu berangkat kepada majikannya, dibeli tuh budak, dibayarin. Abdullah bin Umar. Setelah dibayarin, Abdullah bin Umar menjumpai budak itu. Sambil mengatakan kepadanya, kata-katamu tuh menyebabkan engkau dibebaskan dari perbudakan di dunia. Dan aku berharap engkau dibebaskan kelak di akhirat dari api neraka. Seorang yang berpuasa
itu benar-benar dalam pengawasan Allah. Banyak mungkin yang bisa mengaku puasa. Di rumah dia bersahur sama keluarganya, pulang berbuka sama keluarganya, tapi di antara itu tatkala berangkat ke tempat kerja nggak puasa dia. Makanya puasa ini khusus milik Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan berikan balasan. Kemudian ahibati fillah, puasa ini mempersempit pengaruh setan. Setannya dibelenggu, dan di tubuh kita itu kita mempersempit jalur setan. Ketika berpuasa, kan orang nggak makan, nggak minum. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bergerak di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Dia ikut tuh. Orang yang puasa ini, dia benar-benar mempersempit ruang gerak setan. Kalau puasanya benar, artinya nafsunya akan terkontrol, dia akan bisa menjaga diri. Kalau puasanya benar, ini mungkin para ustadz harus collab sama para dokter untuk memberikan arahan kepada umat Islam ketika berpuasa. Karena kita melihat di bulan Ramadan itu ternyata jadi bulan wisata kuliner. Di mana banyak makanan dan kue keluarnya hanya di bulan Ramadan. Ketahuilah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Tidak ada sebuah wadah yang diisi, dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Nggak ada. Perut kita ini tempat yang paling buruk untuk dipenuhi. Tapi kenyang. Terus makannya gimana? Kita lihat bagaimana berbukanya Rasulullah SAW ini untuk mencapai takwa. Tentunya dengan mencontoh Nabi SAW dan ikhlas dalam beribadah. Kata Anas bin Malik menceritakan tentang Nabi SAW. Nabi itu kalau berbuka rutobat. Beberapa butir kurma basah. Kalau ada. Karena kurma basah ini biasanya di musim panen. Kalau nggak ada, tamarat. Ya udah kurma yang kering. Kalau nggak ada, hasawatin minal ma', beliau meneguk beberapa. Seperti itu beliau berbuka. Nggak pernah penuh perut beliau. Sahur beliau mengatakan nikmat sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin kurma. Ya kurma aja, kalau kita kan enggak. Kurma, kolak, kalau berbuka, kurma, kolak, nasi. Nabi ini ya kurma aja dimakan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau harus makan banyak. Apa kata Nabi SAW? Fa in kana bihasab ibni Adam akalat yuqimna biha sulba. Cukup anak Adam makan beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Nggak perlu bersandar, jadi tegak dia punggung. Kalau dia harus makan, karena enak makanannya, karena dia mungkin lapar. Maka Nabi SAW memberikan arahan tata cara makan. Thuluthun li ta'ami, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat pernafasan. Tatkala orang ini berbuka, kadang-kala semua makanan dan minuman dicampur satu di perutnya, dan dia tidak menyisakan tempat untuk bernafas. Sehingga kadang-kala dia harus bersendawa lagi. Maka ingat, Ramadan, puasa Ramadan menjadikan engkau orang yang bertakwa dengan menjaga lisan dan perut. Nabi memberikan jaminan, siapa yang menjaga buat aku, yang berada di antara dua rahangnya, yang berada di antara dua pahanya, adman lahul jannah. Aku akan jaminkan buat dia surga. Kenapa? Dia jadi orang bertakwa. Dan Ramadan ini tadi menjaga bagaimana mulut kita tidak berkata yang buruk, tidak berdusta, tidak nipu orang, dan bagaimana kemaluan kita dijaga juga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Istri aja ditinggal. Ahibati fillah. Iblis alaihi la'natullah pernah menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya ibn Zakaria.
alaihi wassalam. Kemudian Yahya bertanya, pernahkah kamu berhasil menggodaku? Tidak, kata iblis. Illa marrah, kecuali sekali. Jadi bertahun-tahun berusaha untuk ngodain Nabi Yahya bin Zakaria, nggak berhasil, nggak sukses. Kecuali sekali katanya. Kapan sekali itu? Apa kata iblis? Pada waktu itu, makan malam, aku bikin engkau bergairah. Sehingga engkau makan. Makan sampai kenyang. Ini ceritanya iblis. Tanya sama Nabi Zakaria. Sama Nabi Yahya. Dan setelah itu, engkau malam harinya ketiduran dari sholat malam. Jadi ternyata banyak makan ini bukan bikin kuat ya bikin lemes. Akhirnya bawaannya mau tidur ya. Jalan jauh dikit capek mau istirahat. Maka di sini iblis menyebutkan bagaimana dia membuat Nabi Yahya kekenyangan yang itu berdampak kepada tidak mampunya bangun malam. Maka ketika Nabi Yahya mendengar iblis menjelaskan itu, maka Nabi Yahya mengatakan, wallah, demi Allah aku tidak akan kenyang lagi selama-lamanya. Artinya makan, tapi tidak sampai kekenyangan. Itu kata Nabi Yahya. Apa kata iblis? Demi Allah aku gak akan lagi memberikan nasihat kepada manusia. Karena akhirnya manusia jadi tahu bagaimana iblis menyesatkan. Dan dari kisah yang baru saja kita dengarkan, ternyata makanan yang banyak itu berpotensi membuat orang sulit beribadah. Sulit beraktivitas. Gara-gara apa? Ya gara-gara kekenyangan. Dan ahibati fillah yang terakhir. Dan masih banyak ya kalau bicara takwa menjadi pribadi yang bertakwa. Seorang muslim di bulan Ramadan ini tumbuh rasa empati dan simpati dia kepada orang-orang fakir miskin. Karena dia merasakan lapar. Bagaimana perasaan dia melihat ada yang jualan es di depan rumahnya. Dia ngomong, aku bisa beli, tapi gak beli dia. Dia tahan lapar, nahan haus. Dan di sini kemudian tumbuh di diri seorang muslim perasaan solidaritas terhadap saudara. Dia akan faham tentang sabda Nabi SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim. Permisalan orang yang beriman dalam cinta mereka. Dalam kasih sayang mereka. Bagaimana permasalahan mereka? Kamathalil jasadil wahid. Seperti satu jasad. Kalau ada yang sakit, yang lainnya ikut. Jadi kakinya terluka, semua anggota tubuh ikut memperhatikannya. Sampai ada cerita dokter dulu di Surabaya cerita. Dia mengatakan subhanallah saja. Berkaitan dengan Nabi SAW mencontohkan persaudaraan itu seperti satu jasad. Dokter yang di Surabaya dulu cerita, ternyata Ustaz, kalau ada luka di tangan, itu semua darah berjuang untuk memutuskan darah ini. Artinya supaya darahnya kering. Berusaha untuk ngobatin. Di bulan Ramadan engkau merasakan lapar. Engkau melihat orang-orang yang kelaparan. Maka di sini ketika tumbuh empati, jangan lupa untuk berbagi dengan saudara-saudara. Karena banyak di antara kita lupa. Jangan bicara saudaranya. Dia makan hak saudara. Dia zalimin saudaranya. Dia bawa tanah saudaranya ke pengadilan. Bukannya dia membantu saudaranya. Maka di bulan Ramadan ini, agar menjadi insan yang bertakwa, tolong diperhatikan tadi. Hal-hal yang kita sampaikan berkaitan dengan makna takwa. Dan pada akhirnya takwa itu di sini kata Nabi SAW. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Kepada tubuh dan fisik kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amalan. Ketika berkorban, apakah kepala sapinya itu yang dikorbankan untuk Allah Azza wa Jalla? Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak sampai kepada Allah itu. Dagingnya enggak sampai.
darahnya nggak sampai. Terus yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Walaupun kalian nggak berkorban, tapi kalian bertakwa kepada Allah karena memang nggak mampu, maka sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi insan yang bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustadz Syafiq. Terima kasih atas tausiah dan yang telah diberikan. Kalau boleh kami membuat beberapa kesimpulan dari kajian ini, ada beberapa kesimpulan dari yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq tadi. Yang pertama adalah Ramadan seharusnya adalah ajang kita menjadi lebih baik hingga kita bisa memperoleh predikat takwa. Jangan sampai kita tidak berhasil menjadi lebih baik atau bahkan kita menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah puasa banyak sekali memberikan faedah kepada kita, antara lain menjadikan kita pribadi yang bertakwa, dan kedua melatih kita untuk meninggalkan yang haram, bahkan yang halal pun selama bulan puasa bisa kita tinggalkan, tentu apalagi yang haram, dan serta melatih kita untuk berempati kepada orang-orang lain, terutama orang-orang duafa dan sebagainya. Serta disampaikan tadi juga bahwa salah satu makna dari ketakwaan adalah yaitu rasa takut hanya kepada Allah yang Maha Agung, bukan lagi takut kepada manusia ataupun takut kepada makhluknya, tapi juga semata-mata takut hanya kepada Allah. Dan kemudian takwa juga bermakna beribadat sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta takwa yang berarti qanaah, yang artinya adalah ikhlas dan bersyukur menerima karunia yang Allah berikan kepadanya, serta menyiapkan diri untuk hari perpisahan dan hari akhir. Kita berharap agar selama kita melewati bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita bisa mencapai tujuan yang Allah dan Rasul-Nya harapkan, agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, dan tentu saja hasil dari puasa yang kita jalankan dengan kesungguhan ini bisa kita lihat nanti di akhirat, atau bisa juga kita lihat dari setelah bulan Ramadan nanti, apakah kita istiqomah dalam kebaikan atau justru kembali dalam kemaksiatan. Bila kita bisa istiqomah dalam kebaikan, maka mungkin sekiranya insya Allah puasa kita diterima. Namun bila kita setelah bulan Ramadan kembali dalam kemaksiatan, maka kita harus khawatir jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama Ramadan tercampuri oleh niatan-niatan yang lain sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian kesimpulan dari kajian yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq tadi. Sekarang kita buka sesi untuk tanya jawab. Silakan bagi yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Baik, kita akan baca dulu. Ini cukup banyak. Izin saya pilih dulu, Ustaz. Naam, tafadhal, Dok. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ikhwan. Qadarullah seminggu pertama puasa saya sakit dan tidak dapat berpuasa. Apakah saya masih ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Karena puasa saya tidak lengkap. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kalau bicara Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkinkah orang yang gak lengkap puasanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini untuk semuanya. Untuk yang tua dan yang muda. Untuk yang kaya dan yang miskin. Untuk yang pria dan yang wanita. Siapa aja punya kesempatan yang sama untuk meraih Lailatul Qadar. Namun gimana kalau syarat dan ketentuan tidak terpenuhi? Ya kalau syarat dan ketentuan tidak terpenuhi ya nggak bisa dapat. Apakah syaratnya kita harus puasa full agar dapat Lailatul Qadar? Iya. Ada orang berhalangan. Kalau tadi dikatakan dia sakit di awal Ramadan, maka dia meninggalkan puasa bukan dengan sengaja. Tapi karena ada sebab
yang menyebabkan dia nggak mampu berpuasa. Dan Allah sudah menyebutkan faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dia gantikan di hari-hari yang lain. Maka buat antum yang nggak puasa karena udzur aman, nggak ada masalah. Cuma kita kehilangan fadilah ya puasa Ramadan tadi. Tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kondisi kedua, dia meninggalkan puasa dengan sengaja, bukan dengan alasan syar'i. Mungkinkah dia dapat Lailatul Qadar? Mungkin, asalkan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini anugerah Allah, jemaah. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Allah tahu dengan kondisi manusia. Sehingga siapa yang benar-benar mencari Lailatul Qadar, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk kami pasti berikan kepadanya petunjuk. Maka insya Allah kalau orang ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada. Tetap kesempatan itu ada. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar. Kalau yang meninggalkan karena sebab syar'i, insya Allah aman, dan kesempatanmu untuk meraih Lailatul Qadar tetap ada, dan berdoalah memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya adalah Ustaz izin bertanya, bila kita puasa di Indonesia, ini tentu sangat banyak cobaan. Mungkin beda bila kita puasa di Saudi misalnya, di mana di Indonesia itu banyak sekali yang buka aurat. Jadi kita jalan kemana-mana, jalan ke rumah sakit, ke mall, ke supermarket itu banyak sekali yang buka aurat. Serta juga sekitar kita itu banyak yang bergibah. Kita mau menghindari gibah itu sangat sulit karena orang-orang di sekitar kita itu banyak yang bergibah. Nah ini bagaimana dengan pahala puasa kita, Ustaz? Ini ada lanjutan pertanyaannya. Kita ketahui bahwa pahala puasa tersebut berkurang karena maksiat. Artinya bila kita melakukan suatu kemaksiatan seperti tadi misalnya pahala kita berkurang. Apakah kira-kira ketika puasa tersebut kita sadar kemudian kita beristighfar, pahala yang berkurang tadi bisa kembali apabila kita beristighfar dan bertobat dari maksiat yang telah kita lakukan selama kita berpuasa tadi, Ustaz? Masya Terima Allah. kasih. Naam jemaah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara kondisi puasa dari satu negeri ke negeri lainnya beda-beda. Kalau dikatakan di Indonesia tidak sama dengan Arab Saudi, jelas di sana mungkin ya perempuan-perempuannya pada pakai jilbab, pada pakai cadar. Sedangkan di Indonesia ada banyak aurat yang tersingkap. Ya memang harus sabar. Bicara pahalanya, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah, innama ajruki ala qadri nasabiki wa ta'abiki aw nasabiki. Pahalamu itu sesuai dengan kelelahan yang engkau terima dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi jangan dianggap semua sama. Puasanya sama. Saudi puasa, sini puasa. Cuma karena di sini lebih berat, maka insya Allah pahalanya akan lebih besar. Sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang dikeluarkan. Dan ahibati fillah, kalau tadi orang yang di Indonesia berat buat dia, maka dia hendaklah menundukkan pandangan ketika harus keluar rumah. Dan para wanita hendaklah menghormatin ya istrinya orang. Dengan berpakaian yang sopan. Sesuai dengan syariat di depan suami. Kalau tidak itu berbahaya. Maka kalau tadi dikatakan sulit menghindari. Ghibah lagi umpamanya. Kalau bicara sulit, mungkin sulit buat kita karena kita tidak terbiasa. Ala bisa karena biasa. Perlu perjuangan di awal. Insya Allah nanti akan mampu. Dan pahalanya tentunya berbeda. Sebagaimana Nabi SAW tatkala mengatakan inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian itu ada hari-hari kesabaran. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang dilakukan Nabi SAW. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari sahabatnya. Besar sekali karena perjuangannya berat.
Ketika hidup di negeri yang orang-orang yang taat kepada Allah aman. Nih Masya Allah. Berangkat kerja teman kantornya nggak ada yang puasa. Bosnya masalah ngasih contoh. Nggak puasa juga. Maka bagaimana kondisinya? Ya kita berjuang. Mohon petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Agar Allah dia menetapkan pahala kita. Karena kalau enggak pahalanya akan berkurang. Walaupun secara hukum sah. Ribah lagi. Bicara ribah nih. Tatkala di majelis yang ada ribah. Yang memang itu terbiasa buat mereka. Kita biasa makan. Kita tinggalkan. Masa biasa ribah nggak ditinggalin? Makan aja kita tinggalkan. Maka tatkala orang sedang riba, ngomongin saudaranya, makan bangkai saudaranya, yang dilakukan seorang muslim keluar dari majelis itu. Untuk menyelamatkan puasa dia, agar dia tidak dihisap oleh Allah Azza wa Jalla karena puasa tapi masih mendengarkan riba. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi. Oke. Satu tadi yang berkaitan dengan apakah tatkala seorang sudah berbuat dosa dengan dusta, dengan riba, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkinkah kembali pahala dia? Sangat mungkin sekali. Allah itu mengatakan illal ladzina tabu illal ladzina taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti, merubah dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Jadi ketika seorang bertobat punya dosa 100 dosa itu jadi kebaikan dengan tobatnya. Maka jangan pernah berputus asa, tapi jangan pernah meremehkan, ribain orang lain di bulan Ramadan. Karena ribah ini di luar Ramadan haram, apalagi di bulan Ramadan. Semoga kita dapat lebih berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu Ustaz. Jadi intinya kesimpulannya adalah kita sebisa mungkin selama Ramadan ini, tidak hanya selama Ramadan, di hari-hari yang lain kita berusaha untuk menghindari kemaksiatan. Namun apabila karena kelemahan kita atau karena kelalaian kita khilaf berbuat kesalahan, maka segera iringi dengan istighfar dan bertaubat. Semoga dan berharap semoga Allah bisa mengembalikan pahala-pahala puasa kita yang berkurang akibat kemaksiatan tadi. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini saya rasa cukup baik. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Afwan Ustaz izin bertanya. Bagaimana cara menghilangkan rasa ujub setelah beribadah? Serta apa perbedaan antara rasa ujub dan rasa bahagia setelah beribadah? Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Bagaimana cara kita menghilangkan ujub? Ujub ini penyebabnya karena melihat kepada kebaikan diri. Lupa kepada kelemahan dan kesalahannya. Sehingga muncul ujub. Agar tidak ujub, hendaklah sering-sering melihat kepada kekurangan dirinya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setelah ibadah itu istighfar. Setelah sholat, bukan mengatakan alhamdulillah, tunggu dulu. Ucapkan astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Supaya nggak ada perasaan ujub. Orang-orang soleh yang sholat di malam hari sampai mau fajar. Apa kata Allah tentang mereka? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Habis sholat malam istighfar. Bukan habis nonton, bukan. Habis sholat malam. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu manusia itu banyak kekurangan. Kita memiliki banyak kekurangan. Sholat kita bisa jadi dalamnya ada yang gak khusyuk. Puasa kita kadang-kala ada omongan yang gak benar, makanya disuruh bayar zakat fitrah. Maka dengan cara kita beristighfar, mohon ampun sama Allah,
melihat kepada yang lebih baik, maka insya Allah kita nggak akan ujub. Kalau bicara gembira, perasaan gembira itu nggak apa-apa. Nabi SAW menyebutkan orang mukmin itu adalah orang yang gembira dengan ketaatannya dan sedih dengan dosanya. Dia gembira ketika bisa melakukan ketaatan, ya, bisa puasa 30 hari. Dia benar-benar gembira, ya Allah. Tapi bukan ujub. Kalau ujub itu bangga dengan apa yang dia kerjakan. Kalau ini gembira dengan apa yang Allah berikan. Karena jamaah, ujub ini termasuk yang membatalkan amalan kita nanti. Salat muhlikat kata Nabi SAW. Salah satunya i'jabur rajul binafsi. Seorang takjub sama diri. Maka ingat, banyak-banyak istighfar. Nabi SAW di akhir hayatnya setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di akhir hayatnya tatkala melihat kemenangan yang Allah berikan, Mekah ditaklukkan, beliau banyak-banyak istighfar dan bertasbih. Ini sebagai bentuk tadi ada banyak kekurangan. Kenapa jamaah? Manusia itu dengan keterbatasannya merasa sudah lengkap. Contoh nih, kadang-kala ada lowongan pekerjaan, kita diminta bawa ini, bawa itu, kita sudah bawa ke sana, ternyata katanya kurang. Karena dia teliti, sedangkan kita nggak teliti. Maka hendaklah kita lebih teliti lagi dalam kondisi ya menjaga sholat kita, jangan sampai ujub. Ada kekurangannya. Ada kekurangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Baik, karena keterbatasan waktu, izin ini adalah pertanyaan terakhir insya Allah Ustaz. Barakallahu. Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ya. Saya Pulanak dari Blackfield. Semoga Allah mengampuni saya. Sempat lama saya meninggalkan kajian. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya terkait proses takwa di bulan Ramadan. Bagaimana batasan dakwah bagi saya sebagai seorang wanita di bulan Ramadan ini terhadap anak lelaki saya? Izin kalau saya interpretasikan, nampaknya ibu ini sudah lama meninggalkan kajian dan dia ingin mendakwahkan Islam ini kepada anak lelakinya. Dia bertanya, apakah boleh saya ikut sholat tarawih di masjid, niatnya mungkin untuk mendakwahkan tarawih kepada anak lelakinya, namun dengan resiko harus berangkat di malam hari naik gokar atau gojek. Pemahaman saya mungkin karena drivernya atau supirnya itu laki-laki, sedangkan dia perempuan sendiri dengan bawa anak laki-laki yang belum balik gitu, tapi ingin agar mengajak anaknya itu bisa tarawih gitu, Ustaz. Nah ini mohon. Emangnya nggak ada masjid yang dekat, Dok? Bagaimana? Nggak ada masjid yang dekat. Kok harus naik gokar? Anak kurang tahu Ustaz, tapi pertanyaannya demikian. Jadi untuk mencapai masjid tersebut, untuk sholat tarawih itu perlu naik gokar atau gojek. Siap. Ya, dia berangkat sendiri dengan anaknya yang masih kecil tersebut. Nah ini bagaimana? Dia itu kayak sudah lama meninggalkan kajian, namun ingin berharap agar anak laki-lakinya ini bisa mendapatkan dakwah yang baik, ilmu yang baik. Mohon nasihatnya serta juga mohon doanya dari Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita mengajak anak kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Tentunya anak itu perlu contoh dari orang tuanya. Anak itu suka meniru. Kenapa kalau kita melihat sholat sunnah itu dianjurkan di rumah. Ini kalau kita bicara secara umum mendidik anak ya. Sholat wajib di masjid yang laki-laki. Tapi sholat sunnah dianjurkan di rumah. Supaya anak-anak, keluarga senang ngelihat bapaknya sholat. Setelah sholat wajib pulang sholat. Sehingga kelihatan bapaknya sholat. Itu akan memotivasi anak-anak untuk meniru.
Kemudian kalau bicara ada orang tua yang Masya Allah jamaah. Bapaknya ini nggak taat. Bapaknya nggak, ya ibadahnya kurang. Ini karena salah pilih suami ya. Bapaknya nggak ke masjid, sholatnya bolong-bolong. Sang ibu ingin anaknya sholat, maka ibunya ini nganter anaknya ke masjid. Diantar ke masjid, sholat di masjid. Setelah pulang ditunggu berangkat. Naik motor waktu itu ceritanya. Artinya kondisinya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Perlu mengkondisikan. Kalau umpamanya tadi mau sholat keluar, naik mobil, naik gokar, kita tahu ya apalagi di malam hari seorang perempuan. Lebih baik dia sholat tarawih di rumah. Kalau memang anak dia tadi dikatakan belum balik, ya nggak ada masalah. Sholat bersama ibunya. Tapi kalau anaknya sudah hafal Quran ini itu, maka mungkin anaknya yang jadi imam. Walaupun belum balik, kalau dia sudah tamyiz, dia boleh. Kemudian jangan cari masjid yang jauh. Ada masjid-masjid yang dekat mungkin. Tapi kalau kondisinya kita ini punya anak didik, kita mau bawa anak-anak didik ke masjid, silahkan. Atau kalau ada orang yang di asrama, umpamanya tinggal di asrama, kemudian ingin mengadakan sholat tarawih, bisa panggil imam. Orang menjadi imam di tempat itu. Jadi intinya seorang perempuan dengan segala keterbatasannya, kalau tadi dikatakan sudah lama meninggalkan kajian ya, hendaklah berusaha untuk ngaji kembali, belajar kembali. Karena hibati fillah, sebagian kita sampai hari ini belum menilai ngaji atau belajar ilmu agama itu ibadah. Dalam bayangan dia, ibadah itu ya sholat. Itu ibadah. Subhanallah. Man salaka tariqan, kata Nabi SAW, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Dan bicara ilmu agama juga, Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu faham agama, belajar agama. Maka ana benar-benar terkesan sekali tatkala ya sekelas rumah sakit Unair ya, kemudian bekerja sama dengan yang lainnya berpikir untuk belajar agama. Ilmu dunia jangan ditanya, apalagi sudah jadi dokter, profesor. Ilmu agama perlu. Karena nanti di kuburan itu kita ditanya apa? Yang ditanya itu man rabbuk, siapa Rabb? Madinuk, apa agama? Man nabiyuk, siapa nabimu? Oh kalau gitu gampang Ustaz. Tapi di sana engkau menjawabnya dengan keimanan dan keyakinan. Bukan dengan hafalan. Bukan. Makanya kalau orang munafik ditanya seperti itu. Yang Islamnya ikut-ikutan. Maka jawabannya ahin. Aku dengar orang mengatakan Allah, ya aku juga mengatakan Allah. Aku dengar mereka mengatakan Muhammad, ya aku katakan Muhammad. Artinya memang Islamnya ikut-ikutan. Maka hendaklah bersemangat apalagi di bulan Ramadan untuk mengikuti kajian. Dan sekali lagi Ana berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak RS Unair ya. Masya Allah yang mengadakan kajian ini demi untuk maslahat semuanya. Jazakumullah khair. Ana kembalikan ke moderator. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian adalah mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin karena waktu juga lah maka terpaksa pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sangat baik-baik ini terpaksa kita cukupkan sampai di sini. Ustadz Syafiq izin bertanya Ustadz, apakah sekiranya Ustadz berkenan untuk berdoa Ustadz? Siap. Agar apa yang kepada hadirin pada khususnya dan juga pada seluruh kaum muslimin pada umumnya agar di bulan puasa ini kita diberi kemudahan, taufik dan daya oleh Allah untuk kita menjadi predikat hamba-hamba yang bertakwa Ustaz. Masya Allah, siap dong. Nah, ahibati fillah, mengingatkannya, orang yang berpuasa itu punya doa mustajab. Maka manfaatkan hari-hari kita. Ketika ada waktu luang, angkat tangan, minta berdoa sama Allah.
Minta segala kebaikan dunia dan akhirat. Jangan hanya minta dunia saja. Nabi sering mendoakan sahabatnya di majlis dengan mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Baik. Dengan demikian berakhir sesi kajian pada hari ini, yaitu kajian Ramadan bersama Rumah Sakit UNER dengan pembicara Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Namun sebelumnya akhirul kalam, kita menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Universitas Erlangga, kepada Puspas Universitas Erlangga, kepada Siswaf Rumah Sakit Universitas Erlangga, kepada kuliah online, kepada Lorong Paradisa, dan khusus kepada Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Terima kasih sebesar-besarnya, dan jangan lupa kajian Ramadan Rumah Sakit UNER berikutnya insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 29 April jam 13 atau jam 1 siang tepat dengan pembicara Ustadz Agus Mustafa dengan topik memburu malam 1000 bulan. Dan tidak lupa kami menyampaikan bahwa Puspas UNER juga membuka partisipasi dari para hadirin sekalian apabila ada yang ingin beramal jariah berupa bingkisan untuk anak yatim atau untuk takjil buka puasa serta untuk donasi kajian Ramadan, maka bisa memberikan donasinya melalui Puspas UNER melalui WA pada nomor 0822 522 8874. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh direksi Rumah Sakit UNER, kepada seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit UNER, kepada seluruh sivitas akademika Universitas Erlangga, kepada seluruh hadirin hadirat yang mengikuti kajian dari awal hingga akhir, kepada Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan, dan mari kita akhiri kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.